Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Saya sendiri, Imran dengan NIM A1A0297 sebagai editor. Terus Jufrin dengan NIM A1A0215. Yang terakhir Iin dan Istiana. Apa sih ekonomi sosialis? Ekonomi sosialis itu sistem ekonomi yang diatur oleh negara. Di dalam sistem ini, perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat secara merata dan tidak ada menindasan ekonomi. Lalu siapa sih tokoh pemikiran ekonomi sosialis itu? Ada beberapa tokoh pemikiran ekonomi sosialis, tapi Karl Marx adalah tokoh yang paling terkenal di era itu. Karl Marx sangat membenci dengan sistem perekonomian liberal yang digagasi oleh Adam Smith dan kawan-kawannya. Berikut adalah kesamaan Marx terhadap sistem ekonomi kapitalis. Satu, sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Dua, adanya kelas konflik antara kelas seperti kelompok pemilik modal dan kelompok kaum buruh. 3. Cenderung menciptakan masyarakat berkelas-kelas seperti masyarakat kaya raya. 4. Kemungkinan terjadinya pertumbuhan ekonomi tetapi tidak pada pembangunan. Oh, jadi itu ya alasannya. Lalu apa aja sih teori dari Karl Marx? Teori pertentangan. Dalam buku Manifesto Komunisme, Marx berpendapat tentang teori pertentangan kelas. Sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah pertentangan keras. Ada kaum bangsawan dan budak dan pemilik tanah dan hamba sahaya. Ada kelas kaya dan kelas tak berpunya. Semua kelas-kelas itu timbul sebagai hasil dari kehidupan ekonomi masyarakat. Teori selanjutnya yaitu teori pertentangan kelas. Menurut pengamat Marx, di seluruh dunia ini sepanjang sejarah, kelas yang lebih bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraan mereka. Marx meramal bahwa kaum proletar yang terdiri dari para buruh akan bangkit melawan kesewenangan-wenangan kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa. Selanjutnya, konsep dasar pemikiran ekonomi sosialis. Sebutan sosialis atau juga disebut sosialis bisa mengacu pada beberapa hal yang berkaitan atas ideologi ataupun kelompok ideologi, sistem ekonomi hingga negara. Sebutan itu mulai dipakai semenjak awal abad ke-19. Sebutan sosialis kerap dipakai pada beragam konteks yang berbeda-beda oleh beragam kelompok. Namun, hampir seluruhnya setuju bahwa sebutan tersebut bermulai dari pergolakan kaum buruh industri serta buruh tani di abad ke-19. Sampai awal abad ke-20 yang bersumber pada prinsip solidaritas dan mengupaya masyarakat egalitarian yang melalui sistem ekonomi menurut biasa melayani masyarakat ketimbang sekedar segelintir elit. Ya, ada beberapa negara yang menganut pemikiran sosialis. Yang pertama, negara Cina. Pemerintah Cina memiliki kewenangan yang paling berpengaruh terhadap beberapa penetapan kebijakan dan kegiatan ekonomi Cina. Tetapi bagi beberapa bagian pemerintah Cina sudah melaksanakan kemampuan terhadap kebijakan yang dulunya telah sempat diterapkannya. Contoh, fasilitas pemeliharaan kesehatan saat ini telah tidak disubsidikan oleh pemerintah. Kemudian, negara yang menganut pemikiran ekonomi sosialis yaitu Korea Utara. Sistem ekonomi sosialis di negara Korea Utara bisa dilihat dari adanya pengusaha dan kontrol secara utuh oleh pemerintah kepada seluruh kegiatan ekonomi. Indikasi tersebut memperlihatkan bahwa Korea Utara sangat
tertutup dan tidak gampang untuk membuka negaranya, dan dapat disebut sistem ekonomi dan negara Korea Utara lebih sosialis daripada negara Cina. Selanjutnya, negara Kuba. Apabila Anda mengetahui ciri-ciri dari negara sosialis hingga segala ciri itu serupa, semuanya bisa tampak di. Selanjutnya, negara Kuba. Apabila Anda mengetahui ciri-ciri dari negara sosialis hingga segala ciri itu serupa, semuanya bisa tampak di negara Kuba. Contoh, berpengaruhnya peran pemerintah dalam mengontrol semua aktivitas ekonomi negara, adanya fasilitas kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah bagi rakyat, dan lain sebagainya. Serupa dengan negara Korea Utara, Kuba juga tidak adanya pasar pusat efek, sehingga negara Kuba menyerahkan sistem perdagangan yang tertutup dari negara lain dan membatasi penanaman investasi asing. Mungkin itu di bagaimana penerapan pemikiran sosialis